3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang di kelas. Hari ini kita akan belajar tentang ekonomi. Nah, sebelum memulai materi, Ibu akan menyajikan sebuah gambar. Dan mari kita lihat gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar pasar. Nah, hari ini kita belajar tentang permintaan, penawaran, pasar, dan juga harga. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama, selera konsumen, yang kedua, pendapatan konsumen, yang ketiga, kualitas barang, dan yang terakhir, harga barang. Selanjutnya ada hukum permintaan, yaitu semakin rendah harga barang atau jasa, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Dan yang kedua, semakin tinggi harga barang atau jasa, maka semakin sedikit jumlah barang atau jasa yang diminta. Setelah itu, kita akan belajar tentang kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta dan tingkat harga. Perhatikan gambar kurva berikut ini dengan baik. Di sebelah kanan ada tulisan garis permintaan, di sebelah kiri ada tulisan harga. Dan di bawah ada tulisan jumlah. Jika harga 1.000, maka jumlah permintaannya adalah 10. Jika harga 2.000, maka jumlah permintaannya adalah 7. Jika harga 3.000, maka jumlah permintaannya adalah 5. Begitupun dengan seterusnya. Setelah ini, kita akan mempelajari materi yang kedua, yaitu penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama adalah biaya produksi, pajak, teknologi, tujuan, dan harapan mendapatkan laba. Hukum penawaran. Hukum penawaran yang pertama, semakin tinggi harga barang atau jasa, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan kepada penjual. Yang kedua, semakin rendah harga barang atau jasa, semakin sedikit jumlah barang atau jasa yang ditawarkan penjual. Baik, mari kita lanjutkan belajar tentang kurva penawaran. Perhatikan gambar kurva penawaran berikut ini. Jika harga 3.000, maka jumlah yang ditawarkan adalah 5. Harga 4.000, jumlah yang ditawarkan adalah 10. Harga 5.000, jumlah yang ditawarkan adalah 15, dan harga yang paling tinggi 7.000, jumlah yang ditawarkan adalah 25.
Materi yang ketiga, kita akan belajar tentang pasar. Nah, apa itu pasar? Pasar adalah tempat berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa atau perdagangan dengan alat tukar yang sah. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pasar. Ciri-ciri pasar yang pertama, terdapat calon pembeli dan penjual. Yang kedua, terdapat jasa atau barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, terdapat proses permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, terdapat interaksi antara penjual dan pembeli. Lalu, ada fungsi dari pasar. Fungsi pasar yang pertama sebagai sarana distribusi, yang kedua sebagai pembentuk harga, yang ketiga sebagai sarana promosi, dan yang terakhir sebagai penyerapan tenaga kerja. Dan materi yang terakhir kita akan belajar tentang harga pasar. Harga pasar adalah harga yang disepakati dan terbentuk karena adanya kekuatan permintaan dan penawaran. Harga pasar dapat terbentuk jika terjadi yang pertama, terjadi proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya kesepakatan harga yang diminta dan jumlah yang ditawarkan.